Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal Hamdani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dengan NIM 2523 130054. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Baik, langsung saja. Di sini ada biografi Ibnu Qayyim. Nama lengkapnya yaitu Syams al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Sa'ad. Lebih dikenal sebagai Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau lahir di Damaskus pada 7 Safar 691 Hijriah atau 9 Januari 1292 Masehi, dan wafat di kota yang sama pada 751 Hijriah atau 1350 Masehi. Ia tumbuh dalam keluarga pencinta ilmu. Sejak muda ia belajar berbagai disiplin seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab, hingga tasawuf. Guru terpentingnya adalah Ibnu Taimiyah, dan beliau menjadi murid setia sekaligus penerus pemikirannya. Ibnu Qayyim dikenal sebagai ulama yang sangat rajin beribadah, memiliki akhlak yang lembut, serta menghasilkan banyak karya dalam bidang hukum, Islam, dan akhlak. Nah, yang selanjutnya itu falsafah ekonomi Ibnu Qayyim. Yang pertama ada ekonomi terikat nilai syariah, yang artinya aktivitas ekonomi harus mengikuti aturan halal haram, menghindari riba, gharar, dan praktik yang merugikan orang lain. Yang kedua, manusia muslim, menjadi bekerja duniawi tanpa meninggalkan ukhrawi, yang artinya dalam bekerja dan mencari nafkah, seorang muslim tetap menjaga tujuan akhirat, tidak melalaikan ibadah dan nilai spiritual. Yang ketiga, keadilan sebagai tujuan syariah. Artinya ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang adil, yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi, serta memberikan hak masing-masing pihak secara profesional. Yang keempat itu etika ekonomi, yaitu jujur, benar, dan amanah. Artinya dalam transaksi, pelaku ekonomi wajib menjaga integritas, tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat barang, serta menepati janji. Dan yang terakhir yaitu aktivitas ekonomi penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Ibnu Qayyim, bekerja dan berusaha adalah bagian dari ibadah karena menjadi sarana memenuhi kebutuhan diri dan keluarga secara halal. Nah, yang selanjutnya yaitu kerjasama dan sosial ekonomi. Yang pertama itu masyarakat bagaikan satu tubuh, yang artinya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa meskipun manusia berbeda-beda dan terbagi dalam banyak kelompok, mereka dipandang seperti satu jasad. Artinya setiap bagian saling membutuhkan dan harus bekerja sama agar kehidupan berjalan harmonis. Yang kedua ada kerjasama adalah tanggung jawab sosial. Menurut Ibnu Qayyim, kerjasama bukan sekedar pilihan, tetapi kewajiban sosial. Masyarakat harus saling membantu karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, pembagian tugas atau buruh sesuai kemampuan. Ibnu Qayyim menekankan bahwa perbedaan kemampuan manusia membuat munculnya pembagian pekerjaan. Setiap seorang bekerja sesuai keterampilannya, dan dari keragaman inilah tercipta kerjasama ekonomi yang produktif. Yang keempat atau yang terakhir, ekonomi berjalan baik bila ada saling membantu. Aktivitas ekonomi akan berkembang apabila masyarakat saling tolong-menolong, tidak egois, dan tidak melakukan praktik buruk seperti kecurangan atau monopoli. Kerjasama merupakan kunci tercapainya kesejahteraan bersama. Nah, yang selanjutnya yaitu perbandingan kekayaan dan kemiskinan. Yang pertama itu meluruskan paham tasawuf ekstrim. Beberapa kelompok pada masa Ibnu Qayyim salah memahami tasawuf sehingga menjauhi urusan dunia secara total. Mereka menganggap mencari harta adalah tercela. Ibnu Qayyim meluruskan bahwa Islam tidak pernah memerintahkan meninggalkan dunia secara berlebihan. Yang kedua itu kekayaan tidak tercela bila halal. Menurut Ibnu Qayyim, kekayaan bukan suatu yang buruk selama diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk kebaikan. Harta adalah sarana untuk beribadah, menolong sesama, dan menegakkan kemaslahatan. Yang ketiga itu kemiskinan tidak boleh dibiarkan. Beliau menegaskan bahwa hidup miskin bukan tujuan dalam Islam. Kemiskinan yang dibiarkan dapat menyebabkan kesulitan, ketergantungan, bahkan kelemahan umat.
Karena itu masyarakat harus diarahkan agar mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup. Yang terakhir, perlu keseimbangan dunia akhirat. Ibnu Qayyim menekankan keseimbangan mencari rezeki dunia dengan sungguh-sungguh tanpa melupakan akhirat. Islam mengatur agar manusia tidak terjebak materialisme, tapi juga tidak mengabaikan tanggung jawab duniawinya. Nah, yang selanjutnya itu zakat dan distribusi kekayaan. Yang pertama itu zakat membangun solidaritas dan kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, zakat berfungsi menumbuhkan nilai kebaikan, persaudaraan, dan rasa sosial antara si kaya dan si miskin. Zakat membuat hubungan masyarakat lebih harmonis dan mengurangi jarak sosial. Yang kedua itu jumlah zakat harus proporsional. Ibnu Qayyim menekankan bahwa ketentuan kadar zakat telah ditetapkan syariat secara bijak. Tidak terlalu berat bagi orang kaya, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Jika terlalu tinggi, orang kaya akan enggan membayar. Jika terlalu rendah, kemiskinan tidak teratasi. Tujuan: hapus kemiskinan dan sejahterakan masyarakat. Zakat dirancang sebagai instrumen utama untuk menghilangkan kemiskinan. Jika zakat dibayarkan dengan benar dan diterima oleh yang berhak, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kemiskinan dapat diminimalkan. Yang terakhir itu zakat versus riba. Sistem ekonomi yang berbeda arah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa zakat dan riba tidak mungkin berjalan bersama. Zakat mensucikan harta, menolong yang lemah, dan menyeimbangkan ekonomi. Sementara riba menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, dan kerusakan sosial. Karena itu, ekonomi Islam memilih zakat sebagai fondasi distribusi kekayaan, bukan riba. Yang selanjutnya, riba dalam pandangan Ibnu Qayyim. Riba al-fadl atau kafi, pertukaran tidak seimbang. Menurut Ibnu Qayyim, riba al-fadl adalah riba yang muncul ketika dua barang sejenis ditukar tetapi tidak sama takaran atau kualitasnya. Termasuk juga jika pertukaran dilakukan secara tidak tunai. Karena ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakadilan. Riba ini disebut kafi atau tersembunyi. Yang kedua itu riba al-nasi'ah atau jali, yaitu penundaan dengan tambahan. Jenis ini adalah riba yang jelas-jelas tampak jali terjadi ketika penundaan pembayaran diisyaratkan dengan tambahan tertentu. Contohnya, jika ditunda pembayarannya, maka jumlahnya bertambah. Inilah bentuk riba yang paling tegas dilarang dalam syariat. Yang terakhir itu riba merusak keadilan sosial dan eksploitasi kaum miskin. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa riba berlawanan total dengan nilai zakat dan sedekah. Riba menekan masyarakat miskin, menciptakan eksploitasi, dan memperbesar jurang kaya miskin. Karena itu, riba dianggap sebagai sumber kerusakan sosial dan ketidakadilan dalam ekonomi. Yang selanjutnya itu mekanisme pasar dan penetapan harga. Yang pertama itu harga berjalan sesuai supply dan demand. Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, harga terbentuk secara alami dari kekuatan permintaan dan penawaran. Selama tidak ada kecurangan, harga yang muncul dianggap adil dan tidak boleh dipaksakan oleh pemerintah. Yang kedua itu pemerintah intervensi bila terjadi monopoli, kecurangan timbangan, penipuan harga, dan paksaan. Yang terakhir itu Hizbah mengawasi pasar agar adil. Institusi Hizbah sangat ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, bertugas menjaga moral pasar, memantau pedagang, mengawasi aktivitas ekonomi, menindak pelanggaran, dan memastikan pasar berjalan sesuai syariah dan etika. Nah, kita lanjut ke tokoh yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya yaitu Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah al-Harani ad-Dimashqi. Beliau lahir di Harran, Turki bagian tenggara pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi. Saat berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Damaskus karena serangan Tartar. Di kota itu ia belajar Al-Quran, hadis, tafsir, bahasa, logika, dan fikih hingga menjadi ulama besar. Pada usia 17 tahun, ia sudah mulai mengajar dan memberi fatwa. Setelah ayahnya wafat, ia menggantikan posisi ayahnya sebagai guru besar mazhab Hanbali.
Ibnu Taimiyah dikenal memiliki lebih dari 500 karya, terutama dalam akidah, fikih, politik, dan ekonomi. Ia wafat pada tahun 728 Hijriah atau 1329 Masehi di Damaskus. Nah, berikut di sini ada ciri umum pada masa Ibnu Taimiyah. Yang pertama itu fokus pada ekonomi makro. Ibnu Taimiyah membahas pasar, harga, dan kebijakan negara secara menyeluruh, bukan hanya perilaku individu. Yang kedua, tujuan ekonomi, yaitu kemaslahatan dan keadilan. Semua kebijakan harus menciptakan manfaat bagi masyarakat dan mencegah ketidakadilan. Yang ketiga, negara wajib menjaga keseimbangan pasar. Pemerintah harus intervensi jika pasar terganggu, misalnya oleh monopoli atau penipuan. Yang terakhir itu menghindari kezaliman dalam harga, pajak, dan transaksi. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh memberatkan rakyat dan harus bebas dari unsur pemaksaan dan eksploitasi. Yang selanjutnya itu peran pemerintahnya. Pemerintah harus menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar, menjaga kesejahteraan rakyat, mencegah monopoli dan penipuan, mengatur harga bila terjadi ketidakadilan. Yang selanjutnya, uang dan kebijakan moneter. Uang sebagai alat ukur dan alat tukar. Yang kedua, pemerintah wajib mencetak uang yang stabil. Yang ketiga, tidak boleh mencetak uang untuk keuntungan pribadi. Dan muncul masalah yaitu penurunan nilai uang. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme pasar. Yang pertama, harga dari permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa wajar muncul dari interaksi alami pasar. Yang kedua, intervensi pemerintah jika ada kezaliman. Negara boleh turun tangan bila pedagang merugikan masyarakat. Yang ketiga, penimbunan atau ihtikar. Dilarang karena merugikan pasokan untuk menaikkan harga secara tidak adil. Yang terakhir, manipulasi harga. Harus dihentikan karena merusak keadilan dan merugikan konsumen. Nah, dari penjelasan dari kedua tokoh tadi, sini ada perbandingan pemikiran Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama itu fokus utama pemikiran. Ibnu Qayyim berfokus pada etika ekonomi, perilaku individu, zakat, dan riba. Sedangkan di Ibnu Taimiyah berfokus kepada kebijakan negara, pasar, harga, dan moneter. Tapi keduanya menekankan keadilan sebagai tujuan ekonomi Islam. Nah, perbandingan yang kedua yaitu level kajian. Ibnu Qayyim yaitu lebih ke mikro, yaitu perilaku, moral, hubungan antar manusia. Sedangkan di Ibnu Taimiyah lebih ke makro, sistem ekonomi pasar, kebijakan publik. Selanjutnya perbandingan peran pemerintah. Di Ibnu Qayyim pemerintah mengawasi pasar hanya untuk mencegah kezaliman. Sedangkan di Ibnu Taimiyah, pemerintah aktif mengatur pasar, harga, pajak, dan moneter. Intervensi wajib bila terjadi ketidakadilan harga. Perbandingan yang keempat yaitu zakat dan distribusi kekayaan. Ibnu Qayyim, harga mengikuti supply dan demand, cegah monopoli dan penipuan. Sedangkan di Ibnu Taimiyah, analisis jelas tentang penawaran dan permintaan. Hisbah sangat sentral menurut Ibnu Taimiyah. Nah, dari penjelasan dan perbandingan tadi dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah sama-sama menekankan bahwa ekonomi Islam harus berdiri di atas keadilan dan bebas dari riba, penipuan, serta monopoli. Ibnu Qayyim mentitikberatkan pada perbaikan moral dan etika individu dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran, amanah, dan pentingnya zakat. Sementara Ibnu Taimiyah menekankan peran negara dalam menjaga keadilan melalui pengaturan harga, pengawasan pasar, dan stabilitas moneter. Jika digabungkan, keduanya menunjukkan bahwa ekonomi Islam memerlukan etika individu yang baik dan sistem negara yang adil agar tercapai kemaslahatan masyarakat. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian kata, saya mohon maaf.
Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.